Perkenalkan, nama saya Dikna Bara Putri Paramudia dari kelompok B7 dengan NIM D0025016. Kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum 2.3 saya. Baik, jadi di laporan yang pertama, pertanyaannya adalah yang pertama anatomis dari substansia nigra. Kemudian yang kedua ada struktur anatomi yang menyusun ganglia basalis. Dan dari nomor 3 anatomi penyusun batang otak. Dimulai dari yang pertama, letak anatomis dari substansia nigra. Bisa dilihat terlebih dahulu di sini bahwa substansia nigra ini terletak pada mesencepali. Nah, di sini mesencepali itu substansia nigranya itu berada di antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencepali. Dan substansia nigra ini dia berada di antara keduanya yang berwarna lebih gelap. Itu merupakan letak anatomis dari substansia nigra. Berikutnya, ganglia basalis, struktur anatomi yang menyusun. Pertama ada nucleus caudatus, kemudian nucleus lentiformis, kemudian ada corpus amygdaloideum, dan yang terakhir dia adalah claustrum. Nucleus caudatus ini dia tuh berbentuk lengkung dengan kaput di ujung mohon maaf ini typo, ini di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Kemudian kaput nucleus caudatus ini melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nucleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Kemudian untuk nucleus lentiformis itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada yang namanya putamen dan juga ada yang namanya globus pallidus. Ini dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian untuk korpus atau nukleus amygdaloideum itu berhubungan dengan sistem limbik, dia berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hipokampi. Kemudian yang terakhir claustrum. Claustrum itu adalah lamina grisea tipis antara putamen dan juga insula. Jadi dia ada di antara putamen dan juga insula atau island. Terus ini untuk ganglia basalis bisa dilihat strukturnya. Sini dinamakan dengan cauda nucleus. Kemudian di sini merupakan putamen. Jadi putamen itu di bagian lateral dari globus pallidus. Ini globus pallidus yang warnanya lebih muda dan ini merupakan bagian dari nucleus lentiformis. Kemudian di sini bisa dilihat claustrum yang merupakan lamina grisea tipis di antara si putamen ini tadi dan juga ini insula. Insula ini yang tepi-tepinya ini insula. Kemudian juga di sini ada tail of caudate nucleus. Tail of caudate nucleus ini kan juga tadi berakhir di amygdaloid body, bisa dilihat di sini. Jadi sesuai penjelasan yang tadi, caudate nucleus ini dia berbentuk lengkungan, kemudian juga berakhir di amygdaloid body, kemudian juga apalagi sudah. Lanjut ke yang kedua, laporan nomor 2. Ke laporan yang kedua, yang ditanyakan adalah sistem vaskularisasi dari circulus arteriosus Willisi, kemudian anatomi 3 penyusun batang otak, terus abis itu nervus cranialis yang keluarnya terletak di bagian pons. Yang pertama untuk circulus arteriosus Willisi terlebih dahulu, ini urutannya dia jadi dari arteri vertebralis, ini dia bersatu jadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini dia tuh berada di sulcus basilaris pontis. Nah, kemudian dari sini dia akan terbagi lagi jadi dua. Ini merupakan arteri cerebri posterior. Cerebri posterior. Dan di sini ini adalah komunikalis, yang ini adalah prekomunikalis. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya arteri communicans posterior. Nah, arteri communicans posterior ini dia membawa ke bagian yang namanya arteri cerebri yang media. Arteri cerebri media. Arteri cerebri media ini yang bagian luarnya sini. Kalau di bagian dalamnya ini namanya adalah arteri carotis interna. Nah, kemudian dari arteri cerebri media ini melanjutkan diri ke arteri cerebri anterior. Nah, arteri cerebri anterior dextra et sinistra ini dihubungkan oleh yang namanya arteri communicans anterior. Itu merupakan circulus arteriosus Willisi. Berikutnya akan menjelaskan mengenai anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak. Dimulai dari mesencephalon. Mesencephalon terlebih dahulu
itu strukturnya pertama ada pedunculus cerebri, kemudian ada tectum mesencepali dan juga aqueductus mesencepali. Di mana pedunculus cerebri ini pedunculus cerebri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada crus cerebri dan juga ada tegmentum mesencepali, dan dipisahkan oleh namanya substantia nigra. Nah, kemudian di antara keduanya ini, pedunculus cerebri ini, ada yang namanya fossa interpeduncularis. Fossa interpeduncularis ini juga merupakan tempat keluarnya dari nervus 3. Kemudian ini ada aqueductus mesencepali, di mana dia ini tempat dialirkannya LCS dari ventricle tertius ke ventricle quartus. Berikutnya untuk pons, ini bisa dilihat pons itu bagian yang sini. Jadi ini tadi adalah bagian dari mesencepali, pons, dan kemudian yang ini adalah medulla oblongata. Berikutnya ini pons. Jadi pons ini dia dibagi jadi dua pars, ada yang pars basilaris dan juga pars tegmentalis. Untuk pars basilaris pontis itu tuh untuk bagian yang depan atau ventral. Kemudian untuk pars tegmentalis itu untuk bagian yang belakang atau dorsal. Dimulai dari yang basilaris dulu. Jadi basilaris tadi kan itu bagian ventral atau depan. Ini bisa dilihat dia gambarannya seperti Patrick ya. Ini tadi ada yang namanya sulcus basilaris pontis. Yang pertama ini tadi tempat arteri basilaris. Kemudian di sini ini ada si sulcus bulbopontinus yang merupakan tempat keluarnya nervus 6. Terus habis itu ada yang namanya angulus pontocerebellaris atau cerebella pontinus. Ini tempat keluarnya nervus 7 dan juga 8. Kemudian ini ada nervus 5 yang keluarnya dari area brachium pontis. Nah, kemudian di ini tadi bagian sulcus basilaris pontis yang merupakan tempat arteri basilaris. Jadi ini gambarannya. Jadi ini arteri vertebralis, ini dan ini arteri vertebralis, ini jadi arteri basilaris. Kemudian berikutnya untuk pars tegmentalis atau yang bagian dorsal atau belakang. Ini untuk pars tegmentalis pontis, dia nih berbatasan dengan fascies dorsalis dari medulla oblongata. Jadi di sini ada strukturnya, ini aja. Di sini ada strukturnya yang dinamakan dengan colliculus facialis. Ini bagian sini ini colliculus facialis. Kemudian ada yang dinamakan dengan ini garis yang di tengah ini adalah sulcus medianus posterior. Kemudian di sini juga ada yang dinamakan dengan sulcus limitans. Ini sulcus limitans. Dan ini adalah striae medullaris. Kemudian berikutnya yang ketiga tadi adalah medulla oblongata. Medulla oblongata ini dibagi jadi ada aspek eksterna dan juga interna. Ini yang pertama aspek eksterna terlebih dahulu atau superficialis, itu dibagi jadi ada yang bagian depan atau ventral dan juga dorsal atau belakang. Kemudian untuk yang interna, ini aspek internanya adalah kompleks nuclear ovarius, kemudian nucleus ambiguus motorik, nucleus tractus solitarius sensorik, nucleus dorsalis nervus vagus, dan nucleus nervus hypoglossus. Kita kembali lagi tadi ke aspek yang eksternal atau superficialis yang bagian belakang atau dorsal. Ini eksternal ya, udah eksternal lagi, ini bagian belakang atau dorsal. Jadi bisa dilihat di sini, tadi kan dia ada di bawahnya dari stria medullaris. Bisa dilihat yang bagian atas ini yang bentuknya segitiga, seperti segitiga ini merupakan trigonum hypoglossi, nervi hypoglossi, dan yang di bawahnya ini adalah trigonum nervi vagi. Kemudian bisa dilihat di sini bagian yang lebih gembung ini merupakan tuberculum gracilis, dan yang bagian gembung yang ini adalah tuberculum coneatum. Nah, kemudian dia melanjutkan diri, ini yang lebih kurusnya ini merupakan fasciculus gracilis, dan yang ini adalah fasciculus coneatus.
Nah, ini nervus yang keluar dari medula oblongata, bisa dilihat di sini. Ini di area ini ada nervus 9, 10, dan 11. Ini keluar di posterolateral dari medula oblongata, sulcus posterolateraalis. Terus habis itu ini nervus yang ke-12, ini keluarnya di sulcus anterolateraalis dari medula oblongata. Bisa dilihat juga ini merupakan piramis, di sini adalah oliva. Terus di sini juga ada decussatio of pyramids. Terus berikutnya medula oblongata, aspek eksternal yang bagian depan atau ventral. Ini ini tadi bagian depan atau ventral ya, ini yang olive, piramis, dan ini decussatio. Ini bisa dilihat tadi ini ada oliva, terus ini piramis, terus ini decussatio, terus ini ada fissura mediana anterior, dan di sini adalah sulcus ventrolateral. Ini untuk berikutnya ya kurang lebih sama dengan yang tadi. Kemudian ini nervus cranialis yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Jadi tadi di pons kita bisa ingat di situ ada nervus 5, 6, 7, dan 8. Jadi dari nervus 5 sampai nervus 8. Kemudian tempat keluarnya di sini merupakan tempat keluar bagian yang lunak. Jadi tadi nervus 5 keluarnya ada di brachium pontis. Di sini adalah brachium pontis. Nervus 6 ini keluarnya di sulcus bulbopontinus. Terus yang 7 dan 8 ini sama-sama di angulus cerebellaris pontis atau pontos cerebellaris. Ini bisa dilihat cerebellopontinus di nervus 7 dan 8, kemudian brachium pontis 5, dan sulcus bulbopontinus di nervus yang 6. Ini merupakan tempat keluar yang lunak. Karena juga ada tempat keluar yang keras atau yang dari tulang, itu nanti nervus 5 ini juga dibagi masing-masingnya, dan nervus 5 cabang 1 itu bareng sama nervus 3 dan 4. Itu keluarnya di fissura orbitalis yang superior. Kemudian 5 cabang 2 itu di foramen rotundum, terus 5 cabang 3 itu di foramen ovale. Kemudian yang 6 nervus abducens itu keluarnya di fissura ini sama tadi, fissura orbitalis superior. Kemudian yang nervus 7 dan 8 itu keluarnya di meatus acousticus internus. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan untuk laporan praktikum saya di blok 2.3 ini. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.